gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, tadi aku ada nyebutin Sobat Twel bukan? Jadi, Sobat Twel itu merupakan julukan dari kami, rekan-rekan sekelompok, kepada teman-teman sekalian yang artinya Su Infudiwell. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol singkat nih. Sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya bukan kita saling kenalan. Perkenalkan, nama aku Tiara Sulistiawati. Teman-teman boleh nih panggil aku Tiara. Aku merupakan mahasiswi semester 2 di jurusan Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Salam kenal ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Aku, oke. Perkenalkan, aku Muhammad Rizal, bisa dipanggil Ical, dari Farmasi UI Angkatan 2018. Salam kenal ya, Sobat Pel. Siapa nih? Lanjut. Mungkin aku ya. Halo teman-teman, aku Baiti Rahma Asyifa, biasa dipanggil Baiti. Aku adalah mahasiswa semester 6 di jurusan Teknologi Pangan Undip. Salam kenal ya. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Sevia Tricaninghari, bisa dipanggil Sevia. Kebetulan aku udah kerja di salah satu puskesmas di Provinsi Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol apa sih nih sebenarnya? Gimana kalau kita ngobrol terkait pelatihan yang telah kita ikuti kemarin? Apa sih judulnya? Aku lupa nih. Pelatihan kemarin tuh judulnya tentang Human Life Cycle atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah siklus hidup manusia gitu, yang dimulai dari bayi sampai lansia gitu. Intinya tuh di Human Life Cycle itu ada tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sangat khas, sehingga kebutuhan gizinya itu harus diatur sebagai penunjang tahap-tahap berikutnya, kayak gitu. Nah, bener banget. Human Life Cycle. Aku lupa, soalnya judulnya ribet banget. Oh iya guys, aku boleh kepo nggak sih? Kalian berat badannya berapa sih? Kalau aku pribadi sih berat badan aku 45 kilogram. Kalau aku sendiri sih 72 kilogram. Udah stop. Jangan pada body shaming. Bukannya gitu. Eh, Habisnya berat badan aku naik terus nih. Padahal aku udah berusaha menghindari junk food, udah gak makan gorengan, gak makan cilor, gak makan seblak, tapi tetap aja berat badanku naik terus. Kenapa ya bisa gitu? Jangan-jangan kayak gitu gara-gara kamu sering makan gorengan pinggir jalan ya? Eh, tapi berat badan itu multifaktorial gak sih? Banyak banget faktornya. Kayak ada hormon estrogen tuh, itu kan salah satunya bisa mempengaruhi buat naikin berat badan. Apalagi kan remaja putri kayak kamu tuh biasanya bisa terus bertumbuh dan berkembang tuh dari 10 sampai 18 tahun karena hormon estrogen itu. Wah, Kak Fahrul tahu aja nih. Hormon estrogen itu bukannya hormon yang merangsang pubertas perempuan ya? Iya sih, bener. Kan kita udah belajar ya biologi tuh kalau misalkan hormon estrogen itu bisa merangsang pubertas. Harusnya sih ilmu-ilmunya nggak bakal lupa sih itu. Tapi kan ya ternyata hormon estrogen itu juga mempengaruhi buat naikin berat badan gitu. Bener-bener bener. Soalnya ya teman-teman, beberapa hari terakhir tuh aku udah berusaha workout gitu, udah coba-coba olahraga. Tapi setelah olahraga itu justru muncul rasa lapar. Jadi aku eh, cenderung pengen eh, konsumsi kayak gorengan dan makan grillnya. Jadi kan mungkin karena habis olahraga kita energinya terkuras banyak ya. Jadi kayak kerasa lapar lagi gitu. Menurutku tuh kamu tuh nggak cuma harus mengurangi konsumsi junk food loh. Menurutku kamu tuh juga harus mengurangi makanan yang berkalori tinggi gitu. Kalau menurut aku sih olahraga boleh ya sebenarnya ya Sepia. Tapi itu berat badan kamu juga harus dijaga. Apalagi kan kita udah belajar gak sih masa lemak perempuan itu ternyata kalau masa remaja tuh bisa lebih bertambah banyak tuh daripada laki-laki sebenarnya. Tapi aku
ngerasa susah banget deh buat jaga berat badan ini, padahal aku udah berusaha ngindarin junk food. Ya, tapi kan maksudnya emang kita harusnya sih harus bisa jaga berat badan juga ya. Maksudnya walaupun kita udah hindarin junk food, intinya kan adalah berat badan kita sebenarnya. Stop, jangan pada debat lagi. Mending sekarang kita cari tahu nih, bagaimana caranya diet dengan baik dan benar dan juga sehat. Kalau nggak salah, di pelatihan 2 kita akan membahas itu kan ya? Iya, bener banget. Mending kita tuh ikut pelatihan 2 di Foodiewell tentang cara menjaga berat badan. Biar kita tuh dapat saran dan ilmu secara utuh gitu, nggak cuma setengah-setengah kayak gini. Oke, teman-teman. Nah, Sobat Well, mau tahu gak sih cara menjaga berat badan kita? Nah, nanti ada pelatihan kedua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Jadi ditunggu ya obrolan kita selanjutnya. Dadah! Bye. See you. Halo Sobat Well, ketemu lagi nih dengan kita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan tetap semangat dengerin obrolan kita hari ini. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Tentu masih menyambung sama obrolan kita sebelumnya sih, yaitu menjaga berat badan kita. Tapi Sep, aku mau nanya deh, kamu udah tahu belum sih 4 pilar gizi Mang itu? Sudah dong. Aku kan ikut pelatihan kedua. Dan salah satu pilar gizi seimbang itu adalah menjaga berat badan secara ideal. Nah, benar banget tuh. Salah satu pilarnya adalah menjaga berat badan secara teratur. Dan akhirnya ya, Kang Sepia bisa memahami saran dari narasumber dengan baik. Nah, terus gimana nih berat badanmu sekarang? Aman kan? Alhamdulillah aku jadi sering nimbang berat badanku nih. Tapi ya gitu, agak-agak galau soalnya aku jadi sering kepikiran sama berat badanku yang sering naik. Sebenarnya nih Kak Sepia, nggak masalah kok kalau berat badan kakak itu mau naik atau bahkan turun. Asalkan IMT kakak itu tidak dalam kategori obesitas. IMT? IMT itu apa sih, Kak? Nah, aku tahu nih IMT. Kan waktu itu sempat dijelasin ya tentang indeks massa tubuh. Nah, itu singkatan IMT. Jadi itu berat badannya Sepia nih dalam satuan kilogram nanti coba dibagi sama tinggi badannya Sepia dalam satuan meter yang dikuadratkan. Benar banget tuh kata Kak Ical. Jadi, IMT kakak itu tidak akan tergolong obesitas apabila kakak mengonsumsi keanekaragaman pangan, terus juga menjaga pola hidup sehat, dan sering nih melakukan aktivitas fisik. Bentar-bentar. Keanekaragaman pangan itu kayak gimana sih? Kayaknya perlu dijelasin lebih deh. Aku pernah lihat nih poster isi piringku di laman Kemenkes. Jadi, isi piringku itu menjelaskan tentang porsi seperti karbohidrat, sayur-sayuran, lauk pauk, maupun buah-buahan di dalam satu piring. Oh, kayak gitu ya tentang keanekaragaman pangan. Oh ya, Sepia. Biasanya tuh kalau misal berat badannya naik itu bisa terjadi karena kita tuh mengkonsumsi junk food yang nggak diimbangi sama sayur dan buah gitu. Jadi intinya tuh kita kalau misal makan harus tuh imbang antara konsumsi mikronutrien dan makronutrien. Tapi itu masalah utama kita juga sih ya, harusnya nggak cuma Sepia aja. Sebenarnya sih kita bisa aja nih ngakalinnya dengan makan makanan yang dibuat di rumah atau makan makanan yang kita buat sendiri nih. Kalau aku pribadi sih, ibu aku pasti nih nyediain yang namanya sayur-sayuran dan buah-buahan di rumah. Yang lain juga kayak gitu kan? Iya, pasti enak banget kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya kita lagi ngekos atau merantau di luar kota, kan otomatis kita nggak bisa menyiapkan makanan sendiri. Kalau kayak gitu gimana tuh jadinya? Nah, aku tahu solusinya. Jadi kamu tuh sebenarnya bisa makan di luar atau misalnya pesan makanan lewat daring kan udah mudah ya sekarang, ada GoFood misalnya. Nah, kalau ada waktu nih sempet, kamu bisa masak sendiri sih. Oh,
Iya, iya, boleh-boleh juga. Boleh opsinya. Iya, boleh juga tuh opsinya. Oh ya, teman-teman kira-kira masih ingat nggak tentang tahapan remaja perempuan yang harus banget diperhatikan? Ingat Aku nggak? inget. Nah, anemia kan ya maksudnya Betty? Oh iya, anemia tuh bener banget. Jadi, setauku dan dari narasumber tuh katanya remaja perempuan tuh lebih rentan anemia daripada laki-laki gitu. Kalau gitu berarti zat besinya nggak sih yang harus diperhatikan? Mulai dari lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan. Karena kan itu pasti kandung zat besi. Iya sih, emang kandungannya itu zat besi ya secara teorinya. Tapi kan nggak cuma dari situ aja sebenarnya kan yang jadi faktor. Praktek pemberian dari zat besi dalam makanan tuh juga harus diperhatikan. Nah, misalnya nih, teh yang mengandung tanin. Nah, itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau misalkan kita minum teh, itu harus dijeda 15 sampai 30 menit sebelum atau sesudah makan. Oh, gitu. Ih, kalian semua baik banget sih, udah bikin aku jadi makin termotivasi untuk terus hidup sehat. Aku jadi makin semangat deh untuk menerapkan 4 pilar gizi seimbang ini dalam kehidupanku sehari-hari. Thank you ya, guys. Sip. Iya dong, emang kan sebagai sesama ambasador itu penting untuk saling mengingatkan supaya bisa terbentuk healthy ambassador relationship di antara kita. Healthy Ambassador Relationship. Hmm, apaan tuh? Bisa aja nih Kak Ical. Apa ya? Oh iya, pasti Sobat Tuh penasaran banget gak sih? Tunggu obrolan kita selanjutnya ya. Dadah. Halo Sobat Well, gimana nih? Masih menjalin relationship bareng kita kan? Waduh, kamu udah ikut-ikutan aku nih sekarang. Relationship itu apa sih? Gara-gara Kak Ical juga nih ngomongin tentang healthy ambassador relationship. Setahu aku nih, relationship itu kayak chemistry-chemistry di drama-drama Korea gitu nggak sih? Waktu pelatihan ketiga, narasumbernya tuh bilang kalau misalkan relationship itu ternyata nggak cuma tentang romantisme. Nah, relationship yang sehat itu bisa juga ke temen. Kayak kita ngingetin Sepia waktu itu loh tentang 4 pilar gizi seimbang. Nah, bener banget tuh apa yang dikatain Kak Ical. Nah, omong-omong gimana nih Sepia? Kita kan kemarin udah banyak kasih saran ke kamu ya. Ada perubahan nggak nih Sep dari kamu sendiri setelah menerapkan 4 pilar gizi seimbangnya? Oh iya, eh, teman-teman sebenarnya aku tuh udah nerapin ya 4 pilar gizi seimbang. Tapi belum kelihatan nih ada penurunan berat badan. Padahal ekspektasiku kan bakal bisa jadi kayak mau di Ayunda yang langsing gitu. Tapi Kak, 4 pilar gizi seimbang itu kan standarnya Kemenkes ya. Jadi kayak nggak mungkin aja gitu, nggak work di badan kakak. Jangan-jangan nih Kak Sepia nih yang kurang maksimal nerapinnya. Ih, udah loh. Padahal aku udah coba makan yang seimbang. Nasi, pakai lauk hewani, pakai tempe juga, tahu, sayur, bahkan buah pun aku juga makan. Aku juga udah lakuin pola hidup bersih sehat, apalagi sekarang kan zamannya pandemi ya. Otomatis kita kan harus taat prokes. Terus olahraga juga setiap hari di dalam kos aku bersih-bersih kayak nyapu, ngepel, nyuci. Itu aku lakuin setiap hari kok. Itu kalau dilakukan setiap hari termasuk olahraga juga nggak sih? Iya sih, sebenarnya bukan bukan tepatnya olahraga, tapi emang aktivitas fisik yang ringan dan sedang, bukan yang berat gitu. Padahal kan kalau misalnya berat badan kamu mau turun tadi ya kayak mau di Ayunda gitu. Nah, itu tuh konsepnya ya aktivitas berat memang harus dimaksimalin, optimalin tinggi badan kamu juga biar kita bisa seimbang gitu loh. Dan kunci utamanya sih kalau mau lihat efeknya kayak gimana, itu harus konsisten gitu dalam mencapai tujuan berat badan kamu tadi. Ah, bener banget tuh kuncinya adalah konsisten dan juga disiplin. Ya, walaupun nggak mudah ya kalau kita konsisten itu, tapi coba aja dulu. Kan semua hal itu nggak ada yang instan kan ya. Nah, dari CPA sendiri tuh udah coba olahraga di sekitar kos belum kayak lari-lari gitu. Aduh, aku kan kebetulan sendirian ya guys di kos. Teman-teman aku tuh pada sibuk banget kejar deadline, yang tugas kuliah lah, magang lah, organisasi, dan lain-lain. Jadi aku nggak punya temen tuh buat olahraga. Endingnya, aku juga ikut-ikutan ngejar deadline deh.
Kenapa nggak coba olahraga sendiri aja sih, Kak? Kan enak tahu kita nggak perlu khawatir sama yang namanya COVID. Lagian kan kalau aku nih misalnya jadi kakak, aku bakalan coba kok untuk olahraga sendiri karena kan tujuan utama kita itu buat nurunin berat badan. Sebenarnya bisa. Cuma guys, aku tuh tipenya tuh mager gitu loh kalau nggak ada temen. Kan nggak bisa ngobrol jadinya. Apalagi kita selama 2 tahun ini udah COVID, nggak pernah ngobrol sama orang lain. Masa sekarang olahraga kita nggak ngobrol juga? Bosen nggak sih? It's kayaknya si Sepia ini punya love language-nya sendiri deh. Nggak bisa disamain kayak kita gitu. Kan aku waktu itu pernah dapet tuh tentang love language waktu pelatihan keempat itu. Gitu sih, Kak. Padahal ya kita kemarin itu udah ngasih nih ataupun ngasih saran tentang 4 pilar gizi seimbang. Iya, tapi kayaknya sih kurang ya. Kan itu kan words of affirmation aja ya waktu itu. Tapi kan itu nggak ada perubahan sikap dan perilakunya langsung gitu. Lebih baik sih diiringin sama itu juga ya. Karena bisa jadi faktor eksternal itu bisa mempengaruhi dari perubahan keduanya. Nah, jadi kalau words of affirmation yang udah dikasih tahu nih melalui saran, itu juga harus diiringin tuh sama acts of service. Nah, bener banget tuh. Kayaknya nih love language-nya KCP tuh sama nih kayak aku. Nah, gimana kalau weekend besok kita olahraga berdua? Gimana, Sep? Wah, boleh-boleh tuh. Ide bagus, Kak Baiti. Tapi janjiannya gimana? Janjiannya gimana, Kak? Oke, janjiannya ya. Gimana kalau janjiannya di lapangan banteng aja? Kita muterin lapangannya 30 menit aja dulu. Kalau misalkan masih kurang, kita puterin lagi gitu sampai kita ngerasa capek. Gimana? Lapangan Banteng itu lumayan deket sih sama kosanku. Boleh-boleh, tinggal kita tetapin tanggalnya aja tuh. Eh, mau ikutan dong? Weekend aja kali ya mendingan. Menurut aku iya sih boleh nih weekend aja. Ntar kalau misalnya Kak Sepia udah nyaman, kita boleh coba nih di waktu-waktu weekdays. By the way, aku pengen ikutan juga dong. Kayaknya seru nih kalau misalnya kita olahraga bareng. Dimana ntar imunitas kita bisa meningkat dan kesehatan kita tetap terjaga. Wah, boleh banget tuh. Solusimu bisa aku pertimbangkan nih, Kak. Boleh-boleh. Tapi beneran ya, guys. Jangan wacana doang. Aman, tapi pastiin dulu nih, nggak ada yang namanya deadline ngejar-ngejar kita. Atau boleh kerjain semua tugasnya terlebih dahulu supaya ntar di waktu-waktu itu kita bisa jadiin quality time. Wah, setuju banget tuh. Nanti kita pastiin lagi aja ya di chat ya. Kalau sejauh ini, kalau weekend aku bisa sih kalau Sabtu besok. Oke, Kak. Oke, Kak. Boleh-boleh. Sip. Nah, mau tahu kan obrolan seru kita setelah berolahraga? Jangan ketinggalan ya, Sobat Well. Hai Sobat Well, ngomong-ngomong, Sobat suka olahraga gak nih? Sekedar informasi, olahraga itu bukan hanya menjadi hal yang disukai, tetapi juga hal yang harus dipenuhi, terutama oleh orang-orang yang obesitas. Bener, gimana nih olahraga kita kemarin? Seru kan? Wah, seru banget pokoknya. Selain kita bisa menikmati udara yang segar, kita juga bisa ngelihat orang-orang lagi olahraga gitu. Dan secara nggak langsung, itu kan bisa meningkatkan motivasi kita buat olahraga gitu. Dan pastinya, kita juga bisa mengagumi pemandangan indah di lapangan banteng. Tapi bentar deh, Kak. Ini Kak Sepia kelihatannya kayak mau nangis deh. Iya, aku kurang tahu kenapa deh. Kayaknya kemarin aman-aman aja deh Kak Sepianya. Atau coba kita panggil aja kali ya. Halo Sepia, kamu kenapa? Kayaknya kamu lagi... Hmm, jadi gini, guys. Waktu itu kan habis lari-lari, aku sempat ke toilet ya. Nah, aku nggak sengaja ketemu temen SD aku, papasan gitu loh.
Nah, jadi aku tuh dulu sempat kurus, guys. Pas ngeliat aku udah sebesar ini, dia malah body shamingin aku. Terus ngatain kayak, ih, kamu kok gendutan banget sih sekarang, nggak kayak dulu. Dia bilang kayak gitu, masa? Aku kan jadi ngerasa down banget. Pantesan ya kamu waktu pulang habis olahraga tuh diem aja gitu loh. Nah, masalahnya tuh nggak cuma itu. Dia tuh sampai pegang-pegang badan aku gitu loh, buat mastiin kalau aku emang beneran gendutan. Sambil manggil, Sepia gendut, Sepia gendut. Kayak gitu. Gimana nggak malu coba? Ih, tapi kan kamu nggak dipukul kan sama mereka? Ya, secara fisik sih enggak. Tapi secara psikis kan nyakitin sih kayak gitu. Kebayang nggak kalau misalnya orang-orang yang nggak kenal sama aku, terus denger panggilan kayak gitu, Sepia gendut, Sepia gendut. Kan citra diriku kan jadi jelek. Kesannya aku kayak orang yang malas, doyannya makan, dan lain-lain gitu. Padahal mereka kan nggak tahu effortku buat nurunin berat badan itu sebesar apa. Ya Allah, jahat banget deh temennya Kak Sepia. Iya deh jahat. Kenapa dari kemarin kamu gak bilang aja ke kita gitu? Biar kita tuh bisa sama-sama laporin. Karena itu kan udah masuk ke ranah bullying gitu. Dan bullying itu udah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bener tuh kata Kak Baiti. Ini masih aja pegang-pegang badan. Gimana ntar kalau misalnya maaf nih, dia bisa aja nih memperkosa kakak. Kan itu bisa jadi kayak semacam kekerasan seksual. Iya, maaf guys. Sebenarnya aku takut banget kalau mereka bakal ngelakuin yang lebih parah dari itu. Tapi di sisi lain, aku juga takut dan malu juga kalau cerita ke kalian. Apa harusnya aku aduin ke petugas yang ada di sana aja kali ya? Memang sih kita nggak bisa memuaskan semua orang sih. Apalagi mereka juga baru lihat kamu lagi dari perubahan badan kamu juga. Tapi bukan berarti perilaku mereka dibenarkan juga sih. Cuma kan kalau misalkan mental kamu terus down gini, nanti bisa mempengaruhi kesehatan fisik kamu juga. Iya kak, mending sekarang kakak nggak usah cemas dan nggak usah peduliin omongan-omongan mereka. Masih ada kita di sini nih yang selalu support kakak. Masih ada waktu juga buat nurunin berat badan. Nah, bener banget tuh apa yang dikatain Kak Ical sama Tiara. Nah, gimana nih saat kalau misalkan olahraganya kita jadi tiap hari aja gitu, biar nggak ada lagi nih yang body shaming ke Kak Sepia. Boleh-boleh tuh, boleh. Tapi tolong jangan di lapangan banteng lagi ya guys. Aku trauma banget, seriusan. Jangan di lapangan banteng lagi ya, please. Oke, kita pindah aja kali ya ke Pantai Ancol, biar kita tuh nggak cuma ngeliat taman aja gitu. Kalau di Pantai Ancol, kita kan bisa ngeliat kapal-kapal, terus bisa ngerasain angin pantai, terus ngeliat aliran air laut, dan itu tuh secara nggak langsung bisa meningkatkan dopamin dan menurunkan hormon kortisol kita gitu. Jadi mood kita jadi lebih happy. Benar. Semangat Kak Sepia. Kita harus fokus dulu nih buat nurunin berat badan kakak. Ntar kalau misalnya berat badan kakak udah turun, kita kasih reward deh. Wah, beneran? Apaan tuh? Jadi penasaran deh aku. Penasaran banget ya. Oke, Sepia aja penasaran. Apalagi Sobat Well. Yuk, nantikan obrolan kita selanjutnya ya. Halo Sobat Well, apa kabar nih? Masih penasaran kan sama reward yang mau dikasih ke Sepia? Nah, sebenarnya tuh reward dari kita tuh sederhana banget. Jadi, aku, Kak Ical, dan juga Kak Baiti sepakat untuk memberikan kakak produk semacam snack dari kedelai utuh. Masing-masing dari kami itu udah nyiapin 2 produk loh. Wah, seriusan. Tapi kenapa snack begituan deh? Padahal aku kan sukanya camilan kayak risol, pastel, sama kue-kue gitu loh. Oh alah, kamu belum pernah coba ya? Padahal enak banget loh dan juga sehat. Belum sih. Soalnya kan harganya relatif mahal ya kalau di minimarket.
Sebenarnya niat kami ngasih kakak snack itu supaya kakak lebih semangat nih buat jaga kesehatan dengan bantuan snack itu juga. Iya ampun, repot-repot banget loh. Nggak usah. Kan masih ada makanan lain yang lebih murah. Ya, walaupun mahal, tapi ini kan snack dari kedelai utuh ya. Nah, kedelai ini bisa ngebantu kita buat kenyang lebih lama. Jadinya kita tuh nggak cepet lapar gitu. Nah, sekedar informasi aja nih, kedelai itu tuh sebenarnya bukan hanya serat yang biasa aja. Nah, di produk ini ternyata luar biasa banget. Nggak cuma sekedar serat dari kedelai, tapi kandungannya ada lagi nih yang banyak banget jadi nutrisi, yaitu protein, vitamin, mineral, asam amino esensial, dan asam lemak esensial yang penting banget buat tubuh kita. Lagian nih, waktu pelatihan kelima kemarin, narasumbernya kan udah jelasin ke kita kalau seandainya kita itu harus menjauhi nih sama yang namanya garam, lemak, dan gula secara langsung. Lagian kalau misalnya Kak Sepia kalap nih sama yang namanya goreng-gorengan atau jajanan-jajanan tepi jalan, itu tuh bisa bikin kakak kelaparan terus karena makanan-makanan kayak gitu kan nggak bikin kakak itu kenyang dengan dalam waktu yang lama ya. Nah, kalau misalnya sampai kelewatan, kakak malah kena diabetes mellitus, hipertensi, bahkan obesitas. Bener juga sih kata Kak Tiara. Aku juga tahu tuh dari pelatihan kemarin, kalau ketiga penyakit itu mudah menyerang kita, apalagi kalau sudah di usia yang bertambah gitu ya Kak ya. Itu bisa memicu penurunan fungsi organ tubuh kita juga ya. Hmm, Cuma aku bingung aja gitu, mending beli produk makanan yang mahal tapi sehat, atau murah tapi nggak sehat ya. Masalahnya aku kan anak kos ya Kak ya. Jadi seringnya tuh mengkonsumsi makanan instan gitu, kayak mie instan, terus sarden, sosis, nugget, pokoknya makanan fast food gitu. Intinya bisa makan aja udah bersyukur. Kan biasanya anak kos kayak gitu ya, Kak ya. Iya sih, kalau dari aku pertimbangannya juga dari segi harga sih. Tapi kalau dari aku juga nggak bakal beli produk yang harganya tuh mahal banget. Itu kan nggak masuk akal ya. Tapi ya walaupun harga itu kan menentukan kualitas ya. Iya sih, ya ini kan apalagi buat cemilan sehat gitu kan. Belum banyak juga cemilan sehat dengan rasa yang bervariasi kayak gini. Nah, kalau biskuit, nah aku baru kepikiran, tapi nggak semuanya suka sih. Aku pikir cuma kalau misalnya kamu suka biskuit ya bisa aja sih buat penambah energi buat kamu gitu. Iya, benar banget. Banyak tahu rasanya ada rasa stroberi, keju, raisin almond, almond coklat. Bahkan nih ya, dari snack itu kita bisa buat nih berbagai resep makanan lainnya. Coba deh cek di internet. Aku bahkan pernah nih buat beberapa makanan dengan snack itu. Nah, bener banget. Itu tuh udah dijamin sehat dan banyak artikelnya di lamannya secara langsung. Wah, begitu ya. Wah, boleh banget tuh. Makasih banget ya guys. Kalian udah ngebantu aku banget buat hidup lebih sehat. Kalian juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Siap, siap. Pola makan yang lain juga jangan lupa diperhatikan ya, Sep. Jadi ikutin aja intinya sih pedoman isi piringku. Kalau misalkan mau olahraga nih tapi malas keluar. Nah, sebenarnya sih kalau mau lihat YouTube itu udah referensi yang paling memudahkan banget loh. Kalau misalkan oh kamu kali aja gitu nggak butuh temen gitu, udah kalau emang tipe kamu butuh temen ya nggak apa-apa sih sama kita-kita juga. Nah, bener banget tuh. Kalau misalkan kamu butuh teman buat olahraga, chat aku aja nggak apa-apa ya. Biar kita sekalian jalan-jalan dan curhat-curhat gitu. Kami bertiga juga terbuka banget kok kalau misalkan kamu mau curhat ataupun kamu punya keluhan lagi gitu. Wah, thank you banget loh. Ya, terharu banget nih aku. Usaha kita semua nggak sia-sia buat nurunin berat badan Kak Sepia. Dan ini semua bisa jadi tamparan keras nih buat kita dan juga sobat PR lainnya. Hmm. Sedih. Terima kasih ya Sobat Well yang sudah bekerja sama membantu kami dalam memberikan pesan mendalam melalui obrolan kita ini. Sampai jumpa di obrolan sehat kita pada waktu yang lainnya ya. Dadah. Bye.